Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubo. Hari ini gue pengen cerita temuan yang gue dapatkan di saat gue iseng-iseng coba foto-foto menggunakan Realme 9 Pro Plus. FYI, ini bukan video review, bukan video in-depth, bukan video yang membahas satu buah handphone secara keseluruhan. Hanya membahas temuan gue aja di saat gue coba ngambil sampel foto menggunakan Realme 9 Pro Plus di-compare dengan Samsung Galaxy S22 dan juga iPhone 13 mini. By the way, sebelumnya izinkan gue memperkenalkan diri. Nama gue adalah Taufik Nubo. Halo, dan emang gue biasa bikin video tentang teknologi, lifestyle tech, dan juga segala sesuatu pemikiran yang berawal dari dunia teknologi. If you're into that kind of video, please do consider klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Disclaimer yang harus gue bikin adalah si Realme 9 Pro Plus ini memang gue diberikan oleh Realme Indonesia, tapi tidak ada ceritanya mereka bisa mempengaruhi opini atau mengubah konten video-video kedepannya yang akan gue bikin berhubungan dengan handphone yang satu ini. Disclaimer yang kedua yang harus gue ceritain adalah ini bukan video review, seperti yang tadi gue udah bilang, hanya video temuan dari 4 buah sampel foto secara berpasangan yang gue ambil. It's gonna be a short video, insya Allah, tapi mungkin juga akan memberikan satu atau dua hal yang bisa membuka pikiran lo. Insya Allah. Anyway, gue sempat ngepost foto-foto ini ada di Instagram story gue, yaitu foto yang pertama seperti ini, foto yang keduanya begini, foto yang ketiganya begini, dan foto yang keempatnya seperti ini. Yang menarik adalah karena gue menutupi hasil-hasil foto ini diambil menggunakan kamera apa, dari handphone apa gitu ya. Jadi tidak ada yang tahu bahwa semua hasil foto di atas itu adalah hasil foto dari Realme 9 Pro Plus. Dan ternyata pasangan foto yang pertama itu orang banyak lebih suka atau lebih memilih Realme 9 Pro Plus. Dan sebenarnya ini bukan satu buah hal yang aneh. Kalau kita coba ngeliat ya, set foto yang pertama, ini emang hasil gambar yang dimiliki oleh Realme 9 Pro Plus lebih punya kontras, dan juga untuk hijaunya itu lebih main secara saturasinya. Jadi punya kontras, punya saturasi, dan juga cerah. Berbeda dengan Samsung Galaxy S22 yang somehow secara saturasinya ini agak sedikit berkurang. Lo bisa melihat ini di bagian daun. Nah, untuk bagian ini sebenarnya keduanya ini menggunakan main kamera pada mode 50 megapikselnya. Set keduanya, di sini lagi-lagi sebenarnya polanya terbaca ya. Kalau voters itu lebih suka dengan gambar yang punchy secara warna, saturasinya main, kontrasnya juga main, dan terlihat akhirnya memang Samsung Galaxy S22 yang menang karena gambar bagian atasnya itu sedikit berkurang secara kontrasnya dan juga saturasinya terasa agak sedikit lebih santai dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22. Set foto yang ketiga, lagi-lagi ini masih menggunakan main kameranya karena menurut gue yang harus diuji secara sungguh-sungguh adalah kemampuan Realme yang mengedepankan sensor kamera utamanya yang katanya menggunakan sensor flagship gitu ya. Tapi kenapa gambarnya terlihat berbeda sekali? Inilah saat dimana satu buah aplikasi kamera juga dituntut menjadi lebih pintar, tidak hanya untuk sensor atau hardware-nya aja. Jadi ceritanya gini, di saat gue mencoba mengambil foto menggunakan Samsung Galaxy S22, di saat gue langsung menaruh seperti ini kameranya, si Samsung Galaxy S22 itu seperti langsung mengenali bahwa oh oke, Taufik ini pengen mengambil gambar daun yang ada di depan. That's why akhirnya foreground-nya fokus, sementara untuk bagian belakangnya yang si bangunannya itu jadinya lebih ngeblur. Dan ini adalah natural bokeh sebenarnya yang pengen gue kasih lihat gitu ya. Sementara untuk Realme 9 Pro Plus sampai somehow di saat gue melakukan metode yang sama seperti ini, dia malah selalu fokusnya ke bagian belakang. Akhirnya gue harus tap di bagian daun dan jadinya exposure-nya tentu ujung-ujungnya ke daun, bukan ke bagian gambar secara keseluruhan. That's why makanya hasilnya terlihat berbeda secara exposure-nya, secara saturasinya, dan kontrasnya segala macam. Apakah gue harus mencoba mengambil gambar ini lagi nantinya? Maybe I do, but not today. Yang pasti adalah dari 3 set gambar main kamera yang gue gunakan, gue cukup kaget karena ternyata Realme masih memiliki gigi minimal di satu buah foto. And it's more than enough untuk gue bilang bahwa Realme 9 Pro Plus ini sebenarnya memang punya satu buah hardware yang sangat menarik. Kalau nggak bisa gue bilang emang bagus gitu ya.
Tinggal gimana memaksimalkannya aja secara software untuk Realme, dan juga untuk kita seorang user bisa memaksimalkannya lebih banyak lagi. Tapi Vic, kayaknya ada satu foto yang belum lo share. Nah iya, ini ada satu buah foto yang sebenarnya jatuhnya mungkin dibuang sayang ya, karena ini menggunakan sensor ultra wide angle-nya. Dan ya hasilnya tentu night and day, karena yang satu sensor ultra wide angle flagship, dan satu lagi adalah sensor ultra wide angle handphone seharga 4 jutaan. Seperti tadi gue bilang, dari 4 buah set foto ini, menurut gue emang Realme bisa dibilang punya semacam gigi tersendiri lah untuk bisa menjadi satu buah handphone yang kameranya diperhitungkan dengan cukup layak, setidaknya untuk lo yang budgetnya itu ada di sekitaran angka 4-7 juta nantinya. Ya, biasanya handphone mid-high 7 juta itu adalah mainannya Samsung. Kita lihat kiprahnya Samsung nanti dengan A53 dan juga A73 akan seperti apa. Tapi untuk sekarang ini, di awal-awal tahun 2022, bulan Januari, Februari, kalau emang lo pengen memiliki satu buah handphone 4 jutaan mid-range yang kameranya menarik, Realme sangat pantas untuk masuk dalam perhitungan. Vic, katanya lo masih punya set gambar iPhone. Yes, yang ini gue tidak punya result karena gue pengen lo yang bercerita. Dari 4 set foto perbandingan antara Realme 9 Pro Plus dengan iPhone, mana yang lebih lo suka? Silahkan cek gambar yang pertama, set yang kedua, set yang ketiga, dan set yang keempat. Oke, satu hal yang gue minta tolong sama lo sekarang adalah pause video ini, terus tulis hasil foto mana yang lebih lo sukai, apakah yang atas atau yang bawah. Nah, terima kasih untuk yang sudah bersedia ikutan menjawab mana yang jadi pilihan lo, mana yang lebih jadi favorit lo. Yang atas itu adalah Realme, sementara yang bawah itu adalah iPhone. Gimana? Apakah hasilnya mengagetkan atau cukup obvious? Sebenarnya sih, kalau di mata gue cukup obvious ya, mana yang iPhone, mana yang Realme. Tapi yaudahlah, kita diskusi aja di kolom komentar. Sambil semoga gue dilancarkan ya, insya Allah ya, untuk bisa membuat full review dari handphone yang satu ini. Buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skeush.